Alhamdulillah wa sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'du. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, yakni air hujan. Fa'ahya bihil ardo ba'da mautiha, yang dengan air hujan itu Allah kemudian menghidupkan bumi yang sebelumnya mati. Allah menyuburkan tanah yang sebelumnya tandus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin 33 sampai 36. Dan tanda dari kekuasaan Allah yang besar adalah bumi yang mati. Kemudian dari bumi yang mati itu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mengeluarkan darinya biji-bijian yang akhirnya tumbuh menjadi tanaman yang lebat, yang darinya manusia dapat makan dan mengambil manfaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa basa fiha min kulli dabbah, dan Allah yang menyebarkan di bumi berbagai macam jenis hewan dengan jenis hewan yang beraneka ragam. Allah yang memberikan rezeki, dan tidak ada satu binatang pun yang tidak Allah berikan rezeki. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberikan rezekinya. Allah mengetahui tempat berdiam binatang tersebut. Allah mengetahui tempat penyimpanan makanan dari binatang tersebut. Semuanya telah tertulis dalam kitab yang nyata. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala wa tasrifir riyah, dan Allah yang telah mengedarkan angin, yang dengan angin itu memberikan rahmat kepada manusia. Namun juga terkadang dengan angin tersebut terjadi azab, yang dengan angin tersebut memberikan kegembiraan berupa hujan, yang dengan hujan tersebut mengalir berbagai macam manfaat dalam kehidupan. Dan penaklukan awan, bagaimana awan Allah ciptakan dan menetap di antara langit dan bumi, dan awan yang bergerak antara langit dan bumi, dan kemudian awan tersebut bergerak kepada wilayah yang Allah kehendaki. Ini adalah tanda-tanda bagaimana kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir, menunjukkan bahwasanya Allah tunggal di dalam mengatur segala macam perkara. Maka bagi orang-orang yang memiliki pemikiran Allah, orang-orang yang berfikir, mereka tahu bahwasanya ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya dahulu kaum Quraisy meminta kepada Rasulullah Muhammad SAW agar menjadikan bukit Safa dan Marwah sebagai bukit emas. Dan dengan permintaan tersebut mereka nantinya akan mau beriman dan berperang bersama Nabi SAW.
Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, berilah aku janji yang pasti. Jika aku berdoa kepada Allah lalu Allah menjadikan sofa sebagai emas untukmu, apakah kamu benar-benar akan beriman? Kemudian mereka memberi janji kepada Nabi, dan Nabi pun berdoa kepada Allah. Lalu datanglah malaikat Jibril menemui Nabi seraya berkata, sesungguhnya Allah akan memberikan mereka sofa sebagai emas. Namun jika mereka tidak beriman, maka Allah akan menyiksa mereka, dan satu siksaan yang belum pernah diberikan sebelumnya di seluruh bumi. Maka Nabi SAW pun tidak jadi berdoa untuk menjadikan sofa sebagai bukit emas, dan beliau meminta agar dijadikan demikian saja. Maka turunlah ayat ini. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Abi Hatim ada tambahan, mengapa mereka meminta menjadikan sofa sebagai emas padahal mereka dapat melihat tanda kebesaran yang lebih besar daripada sofa. Mereka meminta agar diberikan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah yang satu, Allah yang esa, Allah yang tunggal. Mereka meminta tanda kebesaran Allah. Maka Allah pun menurunkan ayat, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam dan bahtera yang berlayar membawa apa yang berguna bagi manusia, dan Allah telah menurunkan hujan, menumbuhkan bumi yang sebelumnya mati, menebarkan berbagai macam binatang, hewan yang bermanfaat bagi manusia, menggerakkan angin, menjadikan awan di antara langit dan bumi. Sungguh hal itu semua terdapat tanda kebesaran Allah. Surat Al-Baqarah ayat 164 dari tafsir Ibnu Katsir. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.